Selamat bertemu kembali kepada rakan-rakan yang ada di luar sana. Jadi pada kali ini saya akan ceritakanlah satu cerita hantu. Sambil-sambil memandu pulang ini, saya akan ceritakan satu cerita yang pernah berlaku kepada saya. Sudah lama sudah ini. Nah, ini cerita bukan saja lucu, tetapi satu pengalaman yang banyak memberi saya satu pengalaman yang luar biasa, pengalaman yang tidak dapat dicari dari mana-mana tempat. Kalau boleh dibelilah pengalaman ini, saya mau beli juga dari Shopee. Nah, kan? Kalau adalah pengalaman-pengalaman dalam hidup kita nih boleh dibeli, mungkin laku bah. Terutama kalau yang pengalaman bercinta yang romantis gitu. Mungkin kalau saya mau beli 2-3 pengalaman dari Shopee. Nah, tidak kisahlah 1.000, 2.000 pun saya mau beli. Syok bahkan. Cerita kali ini saya bawakan pengalaman saya waktu saya berumur 15 tahun. 15 tahun ini lama sudah bah. Ini cerita waktu saya berada di kebun, di kampung dulu bersama itu beliau. Waktu itu ialah cuti SRP. Jadi sementara menunggu keputusan keluar, saya ada di kebun. Jadi satu hari inilah saya dengan itu beliau awal lagi pergi memburu. Memburu apa? Memburu itu katak. Kalau orang Sabah dia panggil keliwong. Keliwong ini satu katak besar. Kalau dapat ini memang luar biasa. Dia punya sup, orang bilang manis. Kalau itu mentua limpas di depan kan, indah nampak bah. Sebab memang sedap. Nah, jadi satu malam lah. Ini bukan malam, petang. Sebaik sahaja matahari terbenam, kita sudah jalan sekitar jam 7 lebih-lebih. Waktu itu ialah baru bulan terbit. Jadi saya punya beliau kata, kalau kita pergi mencari awal lagi ini katak ini keliwong ini keluar. Lepas itu tidak takut dia kata. Jadi kita pergilah. Kita pergi. Waktu itu mana lampu suluh. Kalau yang sekarang lampu suluh yang LED itu luar biasa. Tapi masa itu kita pakai itu kabait. Kan. Tapi terang juga ini kabait ini. Jadi kita pun pilih, dia di depan, saya di belakang. Saya bawa itu barait. Dia bawa sambil menyuluh lah cari. Kalau adalah pelanduk ke apakah. Jadi kita nih jalan dalam hutan ini menuju ke satu sungai. Jadi dia sambil dia menyuluh, suluh. Tiba-tiba satu tempat ini beliau tiba-tiba dah suluh, dia berhenti. Dia terus bagi kepada saya satu isyarat untuk berhenti. Kamu tahukah? Di mana dia suruh saya berhenti? Saya berdiri tepat di situ. Banyak itu semut api. Kalau satu saja yang suntik tidak apa. Ini banyak betul. Dahlah. Maklumlah kan orang kampung dulu. Masa itu memanglah saya pakai kasut. Kasut apa? Kasut Adidas kampung. Itu semut api hantam saya punya kaki. Tapi saya bertahan sajalah. Saya tidak berteriak, menjerit-jerit, saya tahan saja.
Kamu tahukah apa rasa itu? Itu saya angkat kaki, tarik kaki, angkat kaki, saling macam berjalan lah, tapi satu tempat saja. Nah, bila kena gigit oleh semut api ini, sebenarnya kan kalau satu ekor yang gigit itu memang sangat sakit. Tapi yang ini banyak. Mungkin berpuluh-puluh kah beratus yang gigit. Sebab saya punya kaki tidak rasa sakit sudah. Dia panas saja. Dan satu peringkat gatal betul. Nah, jadi tidak lama itu saya berdiri 2 menit itu. Tunggu itu beliau. Dia suluh di depan. Lepas itu dia jalan. Lepas itu dia berhabis ketawa, bah. Kamu tahu kah pasal apa dia ketawa? Dia sengaja kasih saya karena gigit itu semut api di situ. Dia tahu sudah ada semut api, dia bagi lagi. Nah, tapi adalah saya belajar satulah. Satu pelajaran yang saya dapat ialah saya dapat peluang belajar bahwa kalau kita digigit semut api yang terlalu banyak tidak sakit. Dia cuma panas dan gatal. Nah, kita pun jalanlah sampai sebuah anak sungai ini, kita pun disitulah kita suluh. Jadi kalau ada yang saya punya beliau ini tersuluh ini, Kaliwang ini, dia akan berhenti, dia punya lampu itu di situ saja. Jadi saya lah yang akan pergi tangkap itu Kaliwang. Saya pun pergi tangkap, besar, cukup besar, ada besar. Kalau ditimbang ada mungkin setengah kilo pun ada juga. Tapi ada juga lah yang kecil-kecil. Nah, di sini saya belajar lagi satu kali. Dia bagi saya punya beliau ini kan, dia ajar tapi cara yang luar biasa, bah. Yaitu dia ajar cara santai, lucu, tapi berkesan. Nah, ada satu kita jalan-jalan, kita sudah mau penghujung, sudah di anak sungai itu, dia pun suluh. Dia suluh di situ, ada satu ekor ini, katak ini, tapi saya tengok dia lain sikit. Dia bukan itu katak yang Kaliwang ini. Ataupun orang ada juga sebut Kaliwang ini yang sai, dia kata. Ini katak besar. Dia suluh dekat-dekat. Ini katak tidak mau melarikan diri. Saya pun pergi tangkap. Hoi, yo, kamu tahu apa dia? Bila saya tertangkap, saya punya tangan macam kena gam. Dia punya gam itu bukan main kuat lagi. Dan saya dapat rasa kulit itu katakan dia macam ada duri-duri. Lepas itu saya punya beliau, dia ketawa habis. Bila saya kata, yang ini bukan katak yang boleh dimakan ini. Saya kata, sebab saya pegang, dia kasar kulit, dia ada duri-duri. Jadi dia kata itu ialah buhangkut. Nah, ini katak kodok lah. Katak kodok tapi besar. Jadi dia kata yang ini tidak boleh makan. Ini beracun punya. Jadi masa itu, waktu saya terpegang itu, saya punya tangan penuh dengan getah daripada itu katak kodok. Jadi saya pun minta dia suluh di anak sungai itu. Saya pergilah di sungai. Kamu tahu apa yang berlaku? Bila saya sampai di sungai itu, saya cuci tangan. Sekali saya di situ ada satu batang yang rebah, yang menyeberang itu anak sungai. Sekali saya tengok atas kan, ada satu benda hitam duduk di situ. Tengok saya begitu. Wih, tapi saya tidak takut lah.
Cuma terus saya tanya itu beliau. Saya kata, apa benda itu yang duduk di atas itu batang kayu, saya bilang. Dia hitam, besar, macam orangutan. Ada bulu hitam, saya bilang. Jadi dia pun suluh lah. Dia kata, ada tuh. Nah, jadi bila saya sudah tahu kan, yang di tempat itu memang kita dapatlah juga lah dekat 2 kilo lah, campur-campur kecil besar dapatlah. Adalah juga yang dapat yang itu kata Koliwong itu. Saya sudah teringat mau pergi lagi 1 kali. Yang keesokan malam saya sendiri yang pergi. Saya pergi, bawa itu ke bait, pergi cari. Nah, bila suluh. Banyak juga lah saya dapat. Tapi waktu saya sampai di tempat yang saya ternampak itu benda yang hitam itu, saya ada dengar macam ada orang bergerak tapi macam orang berjalan. Nah, saya suluh tiada. Nah, saya pun terus jalan. Ada yang saya suluh di tepi sungai itu. Saya nampak itu lembaga hitam juga. Hitam. Tapi dia punya bulu badan itu hitam semua. Tapi tidak jelas sama ada dia orang kah, haiwan kah, tidak tahu. Tapi saya tidak peduli. Waktu saya pergi tangkap itu katak yang dekat-dekat itu. Saya tangkap 1 ekor itu. Masa itulah benda itu bergerak pergi. Dia pun pergi tangkap. Pergi tarkam itu katak. Dan masa itulah saya punya kebait itu terjatuh di dalam sungai itu. Nah, saya mau berteriak pun tidak boleh. Sebab gelap. Bayangkanlah. Tapi saya tidaklah juga jadi panik. Saya cari itu, saya punya kebait, saya angkat. Saya dapatlah juga tapi basahkan. Jadi kita tiada pemetik. Dia punya pemetik, dia bersama dengan itu kebait, Pak. Jadi saya terpaksa kasih pulas besar sikit. Karena bagi lap-lap dulu dia punya itu, lepas itu barulah saya bagi putar di roda pemetik itu. Lama juga lah baru menyalah balik saya punya lampu. Rupa-rupanya kawan itu di depan saya. Dialah yang dapat itu Koliwong. Saya mana lagi tunggu. Saya tidak sempat tengok muka dia lah. Tapi siapa tidak takut kan? Laju saya berlari. Berlari. Kalau saya ada yang sekarang ini yang kita ada kamera boleh rakam masa pergi tangkap itu mungkin dapat mengkali bahkan. Nah, itulah terakhir saya pergi di situ mencari itu Koliwong. Tidak pergi lagi. Rupa-rupanya ada juga ini yang makhluk lain ini yang pergi mencari katak ini. Yang makan juga mungkin lah. Kan. Nah, itulah pengalaman yang saya dapat waktu saya berumur lebih kurang 15 tahun. Lama sudah. Berapa puluh tahun sudah itu. Kan. Nah, itu sajalah saya punya cerita kali ini. Itu rasanya tidak takut bahkan. Takut sedikit lah. Oke, itu sajalah. Sampai kita berjumpa lagi dalam sesi yang akan datang.